Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini ada tanggapan dari DJ Anak Jenderal menanggapi kebohongan Roy Suryo. Dan kali ini membongkar semua kebohongan Roy Suryo. Sebelum kita ke videonya, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, mendapatkan hasil yang baik. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya akan menampilkan rekaman acara debat di Rakyat Bersuara iNews oleh Aiman Wicaksono. Di sini saya akan perlihatkan apakah orang-orang ini berkata dengan benar, memberikan informasi-informasi yang benar, atau mereka memang berusaha memframing segala sesuatunya agar rakyat Indonesia percaya omongan mereka. Nanti kita kan belajar sama-sama nih. Teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan sendirilah. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan dulu ya rekamannya. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ketika mereka bersuara di sebuah acara debat, itu kan tidak ada yang mengomentari ucapan mereka itu. Lawan debatnya itu tidak memberikan klarifikasi, dan si Roy memberikan pendapat atas asumsi mereka sendiri. Bahkan Roy Suryo mengatakan sebuah informasi tentang undang-undang yang menurut saya tidak 100% benar. Dia mengaku bahwa dia mengawal jalannya undang-undang tersebut. Tapi coba kita akan lihat undang-undang bunyinya seperti apa. Nanti kita akan simak. Benar nggak sih ini ucapannya si Roy ini berdasarkan data-data yang kita punya? Kita dengarkan videonya. Di situ. Sebentar. UGM bohong. Ya. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya, ngasih statement. Prof Hening itu? Iya, Prof Hening. Prof Hening kalau ada keberatan silahkan tuntut saya. Mas Roy mengatakan Prof Hening bohong pada waktu konferensi pers itu? Ya. Jadi gini teman-teman, tadi kita sudah saksikan di video ini, Roy bilang UGM berbohong. Ternyata kalau kita simak, ucapan Roy ini yang mengatakan UGM berbohong, itu adalah asumsi dia. Bahkan dia menantang, kalau memang saya salah, tuntut saya. Lagu sekali ya, tuntut saya katanya. Dia sengaja bilang begitu supaya apa? Supaya penonton percaya sama dia gitu. Padahal dia ini raja bohong, si Roy Suryo ini. Kenapa saya bisa katakan bahwa omongan si Roy Suryo yang bilang katanya UGM berbohong itu justru itulah adalah kebohongan? Kenapa? Karena ketika Roy Suryo datang ke UGM, itu sudah bagus UGM menerima mereka. Dan ketika mereka menanyakan dokumen-dokumen Bapak Jokowi, jelas saja UGM tidak akan memberikan langsung gitu. Karena apa? Dokumen pribadi itu dilindungi oleh undang-undang. Ini yang tidak disebutkan oleh Roy Suryo. Roy Suryo justru nanti menyebutkan tentang undang-undang yang pernah disebutkan oleh Bapak Mahfud MD. Undang-undang Keterbukaan Informasi. Dan ini menurut saya menyesatkan. Nanti kita akan cek Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita akan buka. Nah, ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ya. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini ya. Kita langsung buka saja ya. Bab 2 Azas dan Ketentuan Pasal 2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Nih ya, dari sini saja nggak ada kaitannya dengan ijazah pribadi, nggak ada. Kemudian yang kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Bahkan informasi publik ada yang dikecualikan karena bersifat ketat, ya, ketat dan terbatas. Seperti yang dulu pernah dikatakan oleh Bapak Prabowo, itu kan rahasia. Rahasia, karena tidak boleh diketahui secara publik. Berbahaya buat negara kita. Ini menjelaskan itu. Kemudian, pasal 4-nya, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang Kepatutan Kepentingan Umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang justru berbahaya, ya tidak usah dibuka. Tapi kalau ternyata kalau ditutup malah berbahaya, ya dibuka gitu.
Tapi kita lihat dulu nih, informasi publik apa? Kalau Roy Suryo kan sesuai dengan video dia ini ya, ngomong apa nih? Ngomong fakultas kehutanan aja fakultas kedokteran, ya kan? Itu kan sudah salah. Itu Tapi kan petunjuk- direvisi. Itu petunjuk Allah, Mas. Kalau enggak mungkin dia salah. Iya, iya. Yang kedua, dia bohong. Saya katakan bohong ya. Ketika mengatakan, oh di depan sudah kita serahkan semua bukti-bukti. Di 34 pertemuan bukti. itu sudah diserahkan dok. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan di situ. Sebentar. UGM bohong. Ya. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya, ngasih statement. Prof Wening itu. Ya, Prof Wening. Conference. Prof Wening kalau ada keberatan silahkan tuntut saya. Mas Roy mengatakan Prof Wening bohong pada waktu konferensi pers itu. Ya, Di mana bohongnya? ya. Jadi dia mengatakan kepada Pak Roy, Dr. Tifa dan Pak Rismon, kami sudah tunjukkan semua bukti-buktinya. Nggak ada satupun yang ditunjukkan kecuali skripsi. Yang skripsi itu pun last minute kita Ketika dapatkan. kami tagih dengan Ya, kita paksa. tagih. Dan ya ini saya sekalian ngasih tahu. Ya. Kalau tadi bicara undang-undang dasar ya. Ya, undang-undang di bawahnya itu ada yang namanya keterbukaan informasi publik, Mas. Itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu yang namanya skripsi, apalagi ijazah, itu tidak dikecualikan. Yang dikecualikan di pasal 17 huruf H. Saya termasuk yang mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Kita Publik. cek ya sesuai kata bohong Roy Suryo, banget. dia merasa katanya mengawal undang-undang ini ya, mengawal Kan dia khusus DPR pasal dulu 17 kata dia. Pasal 17 kata dia itu ada pengecualian. Dokumen apa yang tidak boleh dibuka ke muka publik. Pengecualian-pengecualian itu di dalam sini tidak ada kata-kata ijazah. Artinya apa? Kalau kata-kata ijazah tidak ada berarti kita boleh melihat ijazah seseorang gitu. Ini dustanya Roy Suryo nih. Saya akan jelaskan kenapa Roy Suryo ini berdusta tentang undang-undang ini. Kan dia mengawal undang-undang ini, tapi dia membohongi rakyat dengan Betul. omongan dia itu. Seolah-olah meyakinkan. Padahal kita lihat ini ya. Bab Informasi yang 5, dikecualikan. informasi yang dikecualikan. Kita lihat ya. Nih, pasal 17. Teman-teman bisa baca sendiri. Ya. Ya. Teman-teman bisa lihat ini. Saya tidak usah bacakan karena terlalu banyak. Bisa dilihat, memang benar tidak ada kata-kata ijazah. Karena tidak ada kata-kata ijazah, si Roy berasumsi bahwa artinya kan ijazah tidak dikecualikan. Berarti kan kita boleh lihat ijazah seseorang. Dusta dia ini. Lihat. Kita lihat poin J ini. Poin J, saya dekatkan ya poin J ya. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Sekali lagi, yang dikecualikan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Artinya apa? Ada undang-undang untuk melindungi informasi pribadi. Kita buka undang-undang apa nih? Karena masuk di sini di poin J. Di poin J masuk di sini, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Kalau si Roy main begitu, kita juga bisa pakai poin J ini. Ada pengecualian. Semua boleh dibuka. Pengecualiannya A, B, C, D, E, F, G, H, I. J. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Dan ada undang-undang yang melindungi data pribadi. Artinya apa? Antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain tidak boleh bentrok. Ada undang-undang perlindungan data pribadi dan di undang-undang keterbukaan informasi ada pengecualiannya. Karena sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, artinya apa? Ijazah tidak boleh dibuka di muka umum. Selain itu, teman-teman harus tahu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini bukan untuk membuka rahasia pribadi orang per orang. Tapi undang-undang ini dibuat untuk keterbukaan informasi sebuah badan. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.